Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal yang keempat. Di Keluaran pasal yang keempat ini ada beberapa hal yang menarik, ada beberapa hal yang mungkin juga ganjil, kontradiktif, ayat-ayat yang susah dipahami. Mari kita belajar bersama-sama dari ayat-ayat ini. Keluaran pasal yang keempat ini menceritakan bagaimana Musa akhirnya bersedia untuk dipakai Tuhan membebaskan umatnya. Kita mengerti bahwa Tuhan yang memanggil, maka Tuhan akan menyertai hambanya yang diutusnya itu. Tetapi yang cukup mengejutkan adalah ketika Musa hendak kembali ke Mesir dan memulai tugasnya sebagai orang yang membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, tiba-tiba saja ayat yang ke-24 ada sebuah kisah yang cukup ganjil, kisah yang membuat kita tidak habis pikir, dan kisah yang sampai hari ini menjadi pro dan kontra. Kenapa Tuhan lakukan itu? Coba baca ayat yang ke-24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Tidak salah kita membaca ayat ini. Saya ulangi lagi. Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar, berencana untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin Tuhan yang mengutus Musa, Tuhan sendiri yang akan membunuh Musa? Tuhan yang dari awal sudah menyelamatkan Musa sejak dari bayi, mengizinkannya dididik di istana Mesir, lalu kemudian dipersiapkan sedemikian rupa di padang Midian, lalu tiba-tiba saja di ayat yang ke-24 Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Sulit dipahami. Dan kenapa ayat ini ditulis? Apa alasan Tuhan hendak membunuh Musa? Ayat yang ke-25 menjadi kunci yang membuat kita akhirnya mengerti kenapa Tuhan hendak membunuh Musa. Ayat yang ke-25. Lalu Zipora atau istri Musa mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Ternyata Musa lalai. Apa kelalaian Musa? Kelalaian Musa adalah dia tidak menyunat anaknya. Padahal kita mengerti di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-10, saya bacakan buat Anda, Kejadian 17 ayat yang ke-10. "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu itu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Ibu bapak saudara semuanya, Tuhan sudah membuat perjanjian kepada umatnya bahwa setiap anak laki-laki harus dikerat kulit katanya. Musa lalai. Karena Musa lalai itu melanggar kekudusan Allah, maka Tuhan berencana untuk membunuh Musa. Bersyukur Zipora paham situasi pada waktu itu, sehingga dia mengambil sebuah inisiatif, yaitu mengambil pisau batu dan dipotongnya kulit katan anaknya itu, kemudian disentuhkannya lah kulit itu di kaki Musa, sehingga Musa akhirnya selamat, tidak jadi dibunuh oleh Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, Musa taat, tapi sayang Musa juga pernah lalai. Dia tidak menghormati kekudusan Tuhan dengan tidak menyunat anaknya. Sebab budaya Yahudi pada waktu itu, yang berhak melakukan penyunatan adalah kalau orang sudah dewasa,
maka dia sendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan sunat. Tetapi kalau dia memiliki anak, maka anak itulah yang menjadi tanggung jawab si orang tua untuk melakukan sunat. Dan Musa dalam hal ini lalai. Makanya di dalam ayat yang ke-24, ketika Tuhan bertemu dengan Musa, maka Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Jadi melalui kisah ini kita sekarang paham kenapa di ayat yang ke-24 ini ada ayat yang sedemikian ganjil. Tuhan yang mengutus, Tuhan sendiri yang hendak membunuh. Sekarang kita mengerti bahwa itu artinya kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang kudus adanya. Semua yang tidak kudus tidak akan berkenan kepada Tuhan. Belajar dari hari ini, taat harus, tapi jaga kekudusan itu juga mutlak kita lakukan. Tuhan memberkati.